Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan utama dari pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, dan masih banyak guna ataupun manfaat yang lain. Kaki kiri terus dipijat sehingga kaki menjadi lemas ya, kemang-kemang ataupun kaku nanti akan hilang. Arahnya ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki dilipat 90 derajat, kemudian dipijat ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya, sehingga nanti harapannya di kempel itu ya nanti akan lemas ya, peredaran darah dapat lancar. Dan jangan lupa untuk telapak kaki ya, diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak kaki pada titik-titik tertentu ya, telapak kaki dipijat-pijat, kemudian jari kaki ditarik sambil dipijat lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Hal itu ya bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita ya. Jadi apabila organ tubuh kita mengalami kelainan, itu bisa disembuhkan dari telapak kaki dengan cara pijatan refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan serta diberikan treatment pada pantat ya, serta setelah itu ya pada lutut itu kita jinjing ya, kita tarik ke atas sedikit sehingga bisa berrelaksasi ya. Setelah kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut kaki kanan ya. Caranya sama ya, pertama-tama kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak ya itu harus cukup, karena minyak ini sebagai pelicin atau pelumas ya, sehingga mengurangi gesekan antar kulit yang bisa berakibat memar. Karena itu ya, minyak harus cukup. Karena memang ya pijat urut ini berbeda dengan jenis pijat yang lain, di mana pijat urut ini dilakukan dengan cara menggosok ya, menggosok bagian tubuh ya, sehingga nanti otot akan menjadi lemas, peredaran darah akan lancar, serta mungkin ya akumulasi asam laktat nanti bisa terurai ya, dan larut dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat inilah yang merupakan biang keladi kecapean. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang.
berulang-ulang seperti halnya pada kaki kiri tadi. Pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat ya. Jari-jari kaki dipijat sampai ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jangan lupa untuk persendian ya, itu juga diberikan pijatan ya, sambil digerak-gerakkan sendinya biar lemas ya. Setelah itu kaki kanan dilipat ke depan ya dan dipijat serta diberikan treatment ya. Ini akan melegakan atau merelaksasi otot, persendian dan sekaligus ya melemaskan otot panggul ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut dengan kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dengan demikian dipastikan bahwa permasalahan yang terdapat pada kaki nanti bisa tersolusikan ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan ya. Dilanjut dengan pemijatan bagian pantat. Caranya pantat dipijat-pijat ya, sehingga kemeng ataupun rasa ngilu sakit di daerah pantat nantinya akan hilang ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan pantat ini atau pemijatan secara umum itu harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang ataupun bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus kita konfirmasi dan kita tanya sehingga kita bisa menentukan ya pijatan mana ya yang benar-benar diperlukan sehingga seseorang tersebut bisa sembuh dari segala keluhannya dan juga tidak mengalami kesakitan. Dan apabila pemijatan ini dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat kemudian ditekan-tekankan sambil digosok pada wilayah pantat pada khususnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut dengan pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya pinggang sampai punggung dioles dengan minyak kemudian dipijat arahnya ke atas dari pinggang sampai ke punggung. Yang perlu diperhatikan bahwa di daerah pinggang sampai punggung tersebut terdapat tulang belakang dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Oleh karena itu perlu dipijat refleksi juga. Pemijatan ini ya bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh dan sekaligus ya bisa menormalkan produksi sel-sel darah merah, mengingat produksi sel-sel darah merah juga dilakukan di tulang belakang. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, terus digosok ya. Dan catatan minyak harus cukup dan jangan lupa di daerah punggung ya perlu diberikan pijatan khusus ya. Dan caranya seperti yang Anda lihat pada video
ya, dan kita berikan dipijat sambil sedikit ditekan, itu akan berbunyi efek kretek ya. Cara pemijatan refleksnya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, saya kira ya nanti keluhan seputar pinggang sampai punggung nanti bisa tersolusikan ya. Nanti daerah situ menjadi lemes, peredaran darah juga nanti akan lancar, serta asam laktat yang terakumulasi di daerah situ nanti akan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan ya dari pinggang sampai ke punggung. Ini untuk memberikan tambahan momentum apabila pijatan tangan dirasa kurang kuat. Dan setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat. Ini akan menimbulkan sensasi yang enak luar biasa. Dilanjut pada tangan kanan juga kita lipat ke belakang dan dipijat sekitar tulang belikat. Kemudian kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian untuk merelaksasi ya, agar otot ya dan sendi nanti bisa lemas. Kemudian setelah itu si terapis memposisikan diri di atas kepala pasien dan dipijat ya dari pinggang sampai punggung tadi. Tujuan utama memposisikan diri ini adalah untuk mempermudah ruang pemijatan dan menjamin agar pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Apabila dirasa kurang kuat, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kanan dengan digosok-gosokkan ya dari atas ke bawah itu. Dan setelah itu ya dilanjut pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, terlebih dulu di sekitar leher itu atau punggung itu kita pijat-pijat, kemudian kepala juga dipijat-pijat, rambut ditarik lembut, serta kedua telinga juga ditarik ya. Hal ini bisa menyembuhkan vertigo dan migrain serta keluhan sakit kepala yang lain ya. Kemudian setelah itu ya kita palingkan ya ke kiri dan kita pijat bagian kanan ya, kepala bagian kanan, demikian juga sebaliknya ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya bagi Anda yang mungkin terasa kepalanya berat, pusing ya, seperti itu bisa dilakukan terapi seperti ini. Nah, saya kira ya pijat ulet ini mudah untuk dipraktekkan. Oleh karena itu silakan mencoba ya pijat ulet ala kami. Bagi Anda yang suka dengan konten ini silakan terus ditonton dan disimak serta mohon subscribe-nya. Dan bagi Anda yang tidak suka dengan konten ini silakan di skip saja. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan masih dalam posisi tengkurap. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pastikan akumulasi asam laktat tidak ada di situ dan peredaran darah dan hormon bisa menjadi lancar serta tangan nanti tidak kaku lagi.
Untuk telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Hal ini akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan bisa dipulihkan kembali. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita pijat bagian sela tulang pijat. Dilanjut pada tangan kiri ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Untuk telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya, sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Nah, pijatan ini bisa memberikan efek seperti kesetrum ya. Semacam rasa piar gitu ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi terlentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan untuk lutut itu kita berikan pijatan ya, kita stimulasi agar cairan sinovial nanti diproduksi secara normal kembali. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat dan kita berikan pijatan lagi. Tujuan dilakukannya diangkat ini untuk memudahkan proses pijatan. Selanjutnya ya, kaki kanan kita angkat ke depan semacam kita olahragakan, kemudian kita lipat biar lemas ya, dan kita pijat lagi. Setelah itu dilanjut pada kaki kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri kita angkat dan kita pijat lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita angkat dan kita tarik ke depan semacam kita olahragakan ya, biar lemas, biar tidak kaku. Dan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, selanjutnya kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk pangkal paha itu diusahakan sedikit ditekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa ya. Di samping itu pijat urut ini juga bertujuan untuk membersihkan kulit ya, jadi kulit Anda yang kotor bisa dibersihkan. Kemudian setelah itu kedua kaki ditarik ke depan ya, kita olahragakan sehingga terjadi relaksasi antara kaki, pinggang dan bahkan sampai punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Selanjutnya kita pijat bagian perut ya.
Caranya pertama-tama perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat secara spin ya, atau memutar ya. Dan setelah lemas kita solusikan apa yang menjadi keluhan dari perut ya. Mungkin membetulkan peranakan atau mungkin perut yang terasa kembung dan sebagainya. Dan hal yang perlu diperhatikan, kita tidak boleh sembarangan memijat perut. Karena di dalam perut ini ada rongga, di dalamnya terdapat organ yang sangat vital ya, yang sangat sensitif terhadap tekanan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini. Untuk itu saya persilakan, dan silakan ditulis pada kolom komentar ya. Nanti komentar Anda akan saya tanggapi, dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita oles dengan minyak dan dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dilanjut pemijatan bagian kepala ya. Caranya kepala dioles dengan minyak kemudian dipijat ya, dari dahi ya, dari atas alis itu ditarik sampai ke atas ya. Dan rambut kita tarik-tarik ya. Serta kedua telinga kita tarik-tarik lembut ya. Nah, ini bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain. Kemudian kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri. Demikian juga sebaliknya ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah ya, dan kita pijat bagian pundak atau punggung sisi kanan dan sisi kiri ya. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa dan mengurangi ketegangan ya di daerah situ. Mungkin kemeng-kemeng, sakit, sering kram dan sebagainya nanti bisa sembuh karena peredaran darah nanti menjadi lancar. Otot juga akan menjadi lemas ya. Caranya seperti Anda lihat pada video. Dilanjut ya pemijatan tangan ya. Caranya tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, secara berulang-ulang. Dipastikan ya nanti akumulasi asam laktat tidak ada di situ dan peredaran darah nanti bisa lancar serta tangan menjadi rileks ya. Telapak tangan ya juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat seperti ini, dan sela-sela jari dipijat-pijat dan jari tangan itu dipijat sampai ditarik lembut ya. Terus dipijat sehingga tangan menjadi lemas ya. Dan kita lipat ke depan dan kita pijat pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan tangan bagian kanan.
Caranya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dan yang perlu diperhatikan setelah pemijatan ini nanti akan timbul proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan mungkin Anda sering pipis ya, buang air kecil, atau mungkin mencret, atau mungkin badan justru akan sakit semua, kantuk yang berlebihan dan sebagainya. Itu tidak apa-apa, tidak perlu cemas dan tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati, karena itu nanti akan hilang dan berubah menjadi enteng dan segar ya. Kemudian kita berikan treatment keistimewaan dengan cara mengangkat tubuh 3 kali atau 6 kali ya. Dan setelah itu tubuh kita miringkan ke kiri, kita pijat ya bagian kanan ya, tangan kanan di sekitar tulang belikat, turun sampai ke pinggang bagian kanan, pantat bagian kanan, dan bahkan sampai ke kaki kanan. Kemudian kita lipat ke depan dan kita berikan treatment. Dilanjut kedua kaki kita lipat dan kita berikan treatment. Dan ke arah sebaliknya ya, dipalingkan ke kanan, dipijat bagian kiri ya. Dari tangan kiri, pundak bagian kiri, pinggang, terus ke pantat ya, sisi kiri semua, baru dipijatnya. Lanjut ke kaki, kemudian diberikan treatment kedua kaki ya. Dengan demikian tidak ada ya area tubuh yang terlewatkan dari proses pemijatan ini ya. Itu akan menjadi segar dan sehat. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya ya, si pasien dipersilakan duduk istirahat, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala seperti ini ya, sehingga dipastikan nanti tubuh akan lemas. Untuk kepala ya kita pijat-pijat, rambut kita tarik, dan kedua telinga juga kita tarik. Selanjutnya kita berikan treatment dengan penumpu ya, itu lutut kita. Kemudian tubuh kita tarik ke belakang sebanyak 3 titik ya, atas, tengah, dan bawah. Kemudian tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian 3 kali. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.